Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak siapa nama Pak? Aji Solo. Aji Soko, salah satu seniman kondang dari Pati. Wah, betul. Lebih spesifik di seniman apa, Pak? Seniman teater ketoprak. Teater ketoprak, Tari. tari. Biasa main ketoprak dong, Pak ya? Pekerjaan. Pekerjaan. Utama, itu. Pekerjaan tetap, Mas. Ini selain Pati kan udah mulai buka, Pak ya? Iya. Udah mulai ada manggung. Udah berapa kali manggung, Pak? Selama ini kita pentas di Gerobokan 2 kali, Iya. di Jepara 1 kali. Besok tanggal 19 kita di wilayah Wirosari Gerobokan juga. Oke, di luar Pati, Pak ya? Iya. Padahal asli Pati loh. Individu. Kenapa di Pati belum buka sampai sekarang? Saya juga masih bingung. Saya penggemar ketoprak juga soalnya, Pak. Saya juga merindukan ketika ada ledek joget kayak gitu, nyawer kayak sih kok. Mungkin ngeten Mas, mungkin karena kebijakan pemangku jabatan Iya, dengan adanya aturan yang sangat tumpang tindih, mohon maaf. tumpang tindih. Ya seperti ya mungkin teman-teman sering mengutarakan nek kono dibuka iki dituke iki ora itu ora ngoten. Iya. Itu kan berarti kan sebuah aturan yang sangat tumpang tindih sekali. Iya. Nah, andai kata kita studi banding Nun Sewu untuk di wilayah kabupaten lainnya, walaupun toh ada gerakan waktu dalam arti pentas siang di Parno, itu kan bagus sekali. Iya. Andai kata ada kebijakan seperti itu, karena ngeten Nun Sewu, kesenian itu adalah mediator, stabilisator, kan gitu. Iya. Pemerintahan, baik swasta maupun pemerintahan secara periodik, baik dari pemerintah maupun swasta, kan. Contoh misalnya, kesenian juga sebagai penggerak ekonomi, Betul. ya, penggerak ekonomi, artinya dibuka pasar. Ya biasa saja nih, setiap hari ada pembeli beras 1 kilo, tapi kan dengan adanya pergerakan yang dengan adanya wong duwe gawe lah, artinya nih, banyak sekali rakyat kecil yang kepengen syukuran, tasakuran, pernikahan, khitanan, walimatul urus dan lain sebagainya. Andai kata itu diperbolehkan dengan konteks boleh nanggap origin, dengan konteks boleh pakai padi-padi, boleh pakai sound. Saya pikir itu akan lebih megah dan mereka rakyat kecil juga akan mendatangkan tetangga-tetangga yang waktu itu pernah beliau juga dipanggil untuk ulem kan, untuk datang sebagai undangan kan, itu saya yakin pasar yang awalnya pembeli 1 kilo bisa lebih dari 100 kilo, berarti kan itu sebuah pergerakan ekonomi. Iya. Dan dengan adanya politisir, artinya bahwa gerakan seni dan budaya tumpul untuk terhimpit dalam sebuah ganasnya aturan, sehingga mati suri kan seniman. Itu pendapat panjenengan tadi apa? Politisir ya? Iya. Dipolitisir ya? Iya. Kenapa demikian? Sampai bisa ngomong seperti itu? Saya mengatakan dipolitisir, andai kata memang ada kebersamaan sebuah aturan, seharusnya kan tidak membeda-bedakan dengan tanda konteks mban cindimban oyot. Banyak sekali teman-teman seniman yang mengatakan nek kafe dibuka dengan aturan bebas, walaupun toh pernah ada aturan nyata. Hari itu mereka mencoba dioperasi, tapi dalam konteks 3 hari sudah dibuka kembali. Oke, itu yang terjadi di Pati Nun Sewu. Oke. Nah, kita sebenarnya sebagai rakyat dan juga sebagai elemen seniman merasa dipolitisir, artinya dianaktirikan. Iri nggak, Pak? Iri sekali, sehingga andai kata kita boleh matur, boleh berbicara di mata para pemangku jabatan, itu kita juga wajib mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Contoh misal seperti ini, ya wes izin tak paringgi, kan ngoten ta, pentas siang, berarti kan kesenian bergerak, tapi dengan jalur protokoler kesehatan. Kita seniman mampu untuk menjadi seorang relawan untuk mensosialisasikan tentang unsur protokoler kesehatan ini, bentuknya seperti ini. Sebenarnya bisa. Mau dan bisa, insya Allah seperti itu kan. Dengan adanya aksi seni kemarin, itu sebenarnya kita tidak makar aksi, betul. Tapi
kita sebenarnya hanya kepingin menuntut kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan supaya seniman dikembalikan untuk bekerja kembali, walaupun toh koridor hukumnya harus dengan protokoler kesehatan, harus dengan statement-statement yang dengan aturan-aturan seperti itu kan. Oke, kan ini kan ada virtual Pak, itu sistem dari pemerintah sendiri memberikan wadah virtual itu bagaimana kepada seniman? Perlu diceritakan juga itu. Dari sisi program saya acung jempol Mas, dari sisi program. Tapi kan dari sisi pemerataan saya pikir kurang benar, sebab satu, nuwun sewu tidak ada sosialisasi. Dua, bentuk virtualnya seharusnya paling tidak kita berkaca. Jangan disamaratakan konteks di Solo, di Jogja dengan konteks di Pati. Artinya seperti ini. Ada wacana yang mengatakan bahwa Pati adalah ikon ketoprak. Betul. Ikon budaya kan. Padahal di dalam ikon ketoprak, dinas itu memberikan izin yang berupa idakop itu lebih dari 40 anggota, 48 anggota lebih grup. Setiap satu grup itu harus dilaporkan dengan anggota minimal 20, maksimal bisa lebih dari 70 orang setiap satu grup. Sebuah contoh, grup ketoprak ini, ketoprak A, B, C, D itu setiap anggota minimal harus 20 sampai 70 orang. Terus dengan adanya virtual tunggal yang diadakan di dinas itu artinya kan seperti ini. Yang akan berangkat nanti dijadwalkan oleh ketoprak anggota itu, tapi yang datang hanya 10 personel, 1 ilustrasi, 2 pemain, 3 teknis dekorasi dan lighting. Loh, dengan keseragaman ini kan yang namanya virtualnya ketoprak itu tetap ada panggungnya, lightingnya, gitu, ada tukang dekore, ada pemainnya, ada ilustrasi yogone, enten sone, terus enten kru tenaga kerjanya. Lah nek hanya 10 orang, kita bagi menjadi 10 orang, itu bagaimana kita bisa menyikapi satu. Untuk yang kedua, virtual kalau hanya di kabupaten, di kebudayaan kabupaten, terus lainnya akan mendapatkan jadwal berapa? Kenapa tidak per kecamatan diadakan virtual? Setiap kecamatan ada 2 gedung sing kanggo virtual. Setiap kecamatan itu akan bisa menampung semua seniman. Orang kita bayarnya 75 setiap hari, kalau 75.000 setiap hari, berarti lah lahan pekerjaan kita berjalan. Nah gitu. Karena virtualnya hanya di gedung kebudayaan. Padahal seniman Pati berapa, dari grup ketoprak pinten, grup dangdut pinten, grup campur sarine berapa, grup wayangnya berapa, kan ngoten. Pak Jenengan sempat ikut Pak virtual? Saya dari dulu sudah menolak karena kan mohon maaf, saya menolak itu karena ada hal yang perlu dipikirkan. Karena waktu kemarin seharusnya kalau memang ada virtual, kita kumpulkan seniman-seniman, baik dari FK Mitra, baik dari Dewan Kesenian, baik dari PAMI, baik dari Pepadi mewakili. Kita mufakat dulu dengan anggaran semene kowe wani apa ora. Paling tidak dalam konteks konflik perseniman ini nanti akan menghasilkan sebuah mufakat yang lebih bagus. Nah, kalau modelnya secara tidak langsung kita mengatakan bahwa ini konteks absolut menerti kekuasaan di tangan pemangku jabatan sakarepe dhewe. Oke, tadi mengenai anggaran. Ya. Berapa itu? Menurut teman-teman yang sudah melakukan itu katanya setiap pentas 2.500.000 Mas. 2.500.000 itu menurut untuk satu teman-teman. grup, untuk satu virtual. Ya. Itu biasanya satu virtual 10 orang. Iya, 10 orang itu berarti 2,5 juta itu dibagi sama 10 orang. Iya. Padahal kalau di grup ketoprak misalkan itu kan lebih dari 10. Yang lainnya itu 70 orang. 70 orang. Terus yang lainnya bagaimana gitu? Ya, makanya kan ini kan akhirnya kan terjadi sebuah gap, divider of impar, pengadu dombaan antara seniman sing ora dijak kali seniman sing dijak. Sehingga kan akhirnya kan memecah belah. Nah, bahasa ini yang saya tidak senang. Padahal Pati itu mau kita satukan, seniman itu mau kita satukan dengan kekuatan seni ini.
Karena bagaimanapun seni juga mengawal tentang teknik kemajuan sebuah pemerintahan. Nah, karena tadi kalau matur bahwa kesenian sebagai mediator, komunikator, stabilisator pementasan secara periodik baik dari instansi pemerintah maupun swasta itu kan. Oke. Panjenengan ya Mbak ya. Ya. Saat ini percaya sama corona? Saya percaya. 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 Namun saya pikir corona tidak sedahsyat yang dibicarakan bahwa penularannya sangat hebat, itu saya kurang yakin. Kurang yakin. Terus dengan adanya pemberitaan misalkan di COVID kan seperti itu, pernah nemuin nggak Pak? Saya pernah menemui dalam upacara pemakaman. Iya. Itu waktu itu saya sama Bang Ute. Ada salah satu istri teman yang meninggal, yang pada waktu itu di-COVID-kan, tapi ada beberapa kejanggalan, Mas. Apa itu kejanggalan? Satu dari upacara pemakaman itu pertama itu buat lubang sing duduk niku dari rakyat jelata. 2 ketika arwah almarhum mau dikebumikan itu disolatkan dengan jarak 3 meter. Yang mensolatkan seniman masyarakat pada umumnya. Terus yang ketiga yang paling fatal, ketika jenazah mau dimakamkan itu langsung rakyat biasa yang azan di situ. Ada syutingannya, ada rekamannya itu. Yang rekam teman saya juga merekam itu. Itu yang menjadikan sebuah pertanyaan, kalau memang itu di COVID kan seharusnya kan semua upacara protokoler kesehatan kan harus ditangani dari pihak rumah sakit. Tapi ya mohon maaf, saya juga agak tanda tanya, kenapa petugas pemakaman kok bukan dari rumah sakit, melainkan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Nah, setelah selesai, terus dari teman-teman masyarakat mendukung pun tidak Pak, tidak. Setelah semua pergi, nah, terus masyarakat datang semua terus membawa obor secara tradisi itu kan, tempat makamnya dipakai obor 4 penjuru niku, kiblat 4 jari ini seperti itu, terus doa bersama, tahlil bersama, selesai itu. Nah, itu yang menjadikan sebuah permasalahan ketika prosesi pemakaman. Nah, loh, opera terjangkit itu yang ada masuk di lubang itu kan, dan itu wah warga kok itu diperbolehkan. Iya, tapi waktu itu emang benar-benar positif COVID atau waktu itu memang di COVID kan, sebab saya bilang positif dan tidak karena Mas, karena surat COVID-nya kan belum dikeluarkan. Iya. Biasanya kan yang sudah terjadi COVID, surat COVID itu kan 3 hari setelah pemakaman baru keluar kan. Nah, saya mau menanyakan tidak berani, itu kurang berani karena mungkin dari pihak rumah, pihak keluarga sudah mau menerima bahwa keluarga ini di-COVID-kan. Tapi yang menjadikan sebuah perasaan sangat sedih itu ketika melihat anaknya yang 1 minggu tidak melihat ibunya yang meninggal itu, saya melihat histeris, nangis, sedih sekali itu. Karena tidak bisa melihat ibunya, tahu-tahu ibunya tidak langsung disampaikan di rumah, tapi langsung ke pemakaman. Kesimpulannya, ketika melihat hal seperti itu, menurut sampean gimana? Artinya saya hanya mengatakan seperti ini, Pak. Sebenarnya progres aturan pemerintahan itu yang benar bagaimana, dan aturan ini mau sampai kapan. Lalu kita seniman dan juga mewakili penggiat seni menanyakan, apakah memang prosedural aturan hukum yang seperti ini andai kata berjalan pada titik temu yang belum bisa kita temukan, apa tidak akan berakibat fatal terhadap kehidupan masyarakat dan juga kehidupan seniman. Saya takut andai kata nanti kan terjadi sebuah anarkis, terjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang melanggar dengan koridor hukum pemerintahan. Itu saya takut, sebab
ini sudah banyak terjadi hal yang seperti itu kan Pak. Gitu. Contoh misal, mohon maaf, ada pelencengan pentas di luar perizinan, sebab kalau izin tidak diperbolehkan. Ini nek colong-colongan etok loh. Itu sebenarnya aturan yang bagaimana? Ini sudah terjadi itu, colong-colongan etok nek izin dimboten diparengke. Lah, sebenarnya mengizinkan kan lebih enak, wong iki yo anake wae. Seniman kan juga anak mereka kan diizinke, setelah diizinkan paling tidak kan ada aturan proseduralnya ngeten, wong beliau juga seorang pemimpin gugus tugas. Protokoler Mas, seniman kan bisa. Bahkan sekali lagi saya matur bahwa seniman itu bisa untuk menjadi garda di depan, untuk menjadi seorang relawan untuk mensosialisasikan tentang COVID tersebut. Yang terpenting ada titik terang lah ya. Iya. Untuk seniman itu sendiri gitu Pak. Iya. Kita tidak melawan tentang aturan pemerintahan itu, kita tidak melawan. Tapi kita hanya menuntut pekerjaan kita kenapa harus dipasung. Kesenian ini saat ini terkikis dalam ganasnya alam, terhimpit sebuah aturan-aturan yang tidak tahu persis, sehingga masyarakat kecil baik seniman pun tidak percaya dengan aturan-aturan itu, mulai tidak percaya. Apalagi pangsa waktu yang sudah berlama-lama kita lapar. Baik teman-teman mungkin penjenengan sering didongengi ngentek pangan ini, ngentek adol iki adol iki. Semua kita mengalami seperti itu. Tapi andai kata ini terus berkelanjutan, akan dibawa kemana harus pemerintahan ini? Setahu jenengan ya, untuk selain Pati itu sudah dibuka atau bagaimana Pak? Selain Pati banyak sekali kabupaten yang sudah dibuka, tapi tetap dalam aturan-aturan. Ya. Artinya tidak terlalu arogansi, posmo, tidak seperti sini kan artinya kudu harus. Kalau di luar kabupaten sudah banyak sekali sedikit diberi ruang waktu untuk bekerja. Contoh misalnya ini mau saya aturkan di Grobogan, di Jepara, di Demak sedikit banyak diperbolehkan. Yang belum saya yakin Pati dan juga kemarin Rembang sudah bisa, tapi sekarang masih dalam aturan karena dari bahasa Jawa Rama itu sesuk arep ana pesta demokrasi pencalonan bupati di Kabupaten Rembang. Mungkin untuk mengantisipasi itu. Oke. Saya rasa sudah cukup Pak ya untuk ya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya. Pesan terakhir gimana? Gimana mungkin? Kita seniman berkumpul itu tidak akan melakukan sesuatu hal yang negatif. Yeah. Tapi kita seniman berkumpul itu sebenarnya meminta kebijakan para pemangku jabatan. Kalau perlu beliau kerso duduk bareng, dari Pak Bupati, dari Pak Kapolres, dari Pak Kodim, Satuan Gugus Tugas, Dinas Kebudayaan, dan dari DPR, kita duduk bareng. Kita mufakatkan sebenarnya ada apa di balik itu. Andai kata memang ada ruang waktu, marilah kita bicara. Sebab kalau mereka saling berdiam, terus solusi yang bagaimana yang akan kita terima nantinya, itu saja. Di permohonan saya untuk beliau Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kodim, Bapak Dinas Kebudayaan, Bapak Satuan Gugus Tugas, Bapak DPR, monggo kita duduk bareng seniman. Sebab munculnya petisi dan sebagainya itu karena sakit hatinya seorang seniman minta duduk bareng, selama ini tidak diberi lowong anake njaluk duduk bareng karo bapakne, rombokne karo Pak Liye wae kok ora gelem, berarti rak seolah-olah seniman tidak dilahirkan di Pati. Itu aja, matur nuwun, permintaan saya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nantinya ada titik temu yang baik antara seniman dan juga wakil rakyat yang ada di sana. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.